Gimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Sehat, Bu Diana gimana? Saya juga sehat Bu, baik. Ya, senang bisa ketemu Bu Ayu hari ini. Udah selesai ngajarnya Bu hari ini? Baru aja selesai Bu, 4 jam saya ngajar. Wah, luar biasa Bu ya. Nah Ibu, sebelumnya saya mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktu Ibu. Nah ini saya menemui Ibu hari ini terkait rencana supervisi yang akan kita laksanakan minggu depan Bu di kelas Ibu. Nah sebelumnya izinkan saya menyampaikan tujuan supervisi kita, yaitu untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran dalam kaitannya mencapai tujuan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid Bu. Nah sebelum lanjut Bu ya untuk pembicaraan tentang perencanaan supervisi kita, saya ingin tahu dulu Bu, Ibu mau di rencana di supervisi di kelas apa Bu ya? Ya Bu, kebetulan selanjutnya saya akan mengajar di Hansel Depan Bu, di kelas 10-3 yang dengan materi keanekaragaman hayati. Tapi tujuan pembelajarannya ini adalah spesies yang terancam punah yang ada di sekitar lingkungan anak. Jadi keanekaragaman hayati Bu ya, untuk menganalisis spesies yang terancam punah gitu ya. Oke. Kemudian mungkin sebelum lanjut Bu, saya ingin merefleksi kembali pembelajaran Ibu sebelumnya. Ibu mungkin bisa melakukan penilaian terhadap pembelajaran Ibu sebelumnya, sehingga Ibu memahami area apa sih yang bisa saya bantu Ibu untuk bisa dikembangkan. Jadi dari hasil observasi saya di kelas, kemudian dari hasil juga tugas-tugas siswa, terutama di laporan, saya menemukan bahwa ternyata peserta didik saya masih lemah dalam kemampuan berpikir kritis Bu. Nah ini terlihat ketika saya membaca hasil-hasil tugas siswa, dan ditambah juga ketika anak siswa diajak untuk membahas atau melakukan analisis terhadap suatu masalah, jadi mereka belum sanggup sampai ke area sana. Nah ternyata setelah saya dalami lagi, sebenarnya ada cara yang bisa meningkatkan itu ya Bu ya, itu berkaitan dengan teknik bertanya. Dan sepanjang ini saya perhatikan teknik bertanya saya belum mampu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu memancing siswa untuk berpikir lebih dalam lagi atau berpikir lebih kritis lagi terhadap suatu permasalahan. Saya memutuskan, saya pikir bahwa memberikan pertanyaan berbobot ketika proses pembelajaran itu sangat penting dilakukan, dan itu masih kurang pada diri saya. Baik Ibu, jadi tadi saya dengar dari Ibu melihat dari hasil penugasan anak-anak bahwa anak-anak belum mampu berpikir kritis, benar Bu ya? Nah, sehingga Ibu mengambil kesimpulan bahwa Ibu perlu meningkatkan kemampuan Ibu dalam melakukan pertanyaan berbobot, karena hal itu dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis. Salah satu gitu ya, salah satu tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis. Nah, kira-kira bagaimana nanti rencana kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Rencananya seperti ini Bu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan diberikan sepanjang proses pembelajaran. Ketika di awal pembelajaran nanti akan saya tampilkan beberapa contoh spesies yang ada di sekitar anak-anak yang tanpa mereka sadari ternyata populasinya menurun. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir kenapa spesies itu sudah mulai menurun, kemudian dampaknya bagaimana terhadap masyarakat di sekitar. Nah dari sana saya akan mengajak peserta didik untuk menggali informasi terlebih dahulu tentang beberapa spesies lainnya yang ada di sekitarnya yang mulai terancam punah ya, terancam langka. Nanti saya bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan profil belajar siswanya. Yang kinestetik akan melakukan wawancara singkat terlebih dahulu dengan warga yang ada di sekitar sekolah, jadi dengan warga sekolah saja Bu. Kemudian yang visual dia akan membaca beberapa artikel
langkahnya beberapa spesies, sedangkan yang auditori dia akan menonton video juga tentang beberapa spesies yang punah. Nah, dari informasi-informasi yang dia dapat, dia dengan kelompoknya akan memutuskan kira-kira spesies apa yang akan mereka observasi lebih dalam lagi, dan bagaimana apa penyebab menurunnya, kemudian dampaknya apa, dengan cara melakukan wawancara dan studi literatur. Nah, pada pertemuan ini nanti saya akan mengajak anak-anak untuk menyusun rubrik wawancara, panduan wawancara kepada masyarakat, kemudian memilah kira-kira siapa yang akan mereka wawancara. Nah, dari hasil kegiatan itu mereka akan membuat sebuah laporan berdasarkan minat masing-masing, jadi berdasarkan minat kelompoknya. Saya akan berikan kebebasan mereka untuk membuat laporan dalam bentuk infografis, atau mungkin video, atau mungkin vlog, atau mungkin TikTok, atau mungkin saja tulis tangan, itu saya bebaskan sesuai dengan minatnya. Begitu rencananya Bu. Dan sepanjang proses itu, ketika beraktivitas di dalam diskusi, kemudian beraktivitas menyusun panduan wawancara, di sana saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa merangsang kemampuan berpikir kritis anak, termasuk ketika anak mempresentasikan hasil produk. Baik Bu, jadi Bu Ayu, dapat saya simpulkan bahwa Ibu nanti dalam proses pembelajaran itu akan mengajukan pertanyaan berbobot selama proses pembelajaran Ibu ya. Nah, kegiatan pembelajaran itu nanti diawali dengan menampilkan spesies-spesies yang punah. Jadi yang dulunya banyak ada di sekitar Ibu, sekitar kita, ternyata sekarang sudah mulai berkurang kemudian. Nah, kemudian mereka Ibu ajak untuk menggali spesies apakah lagi yang selain yang ditampilkan itu yang mengalami terancam punah. Dan kemudian Ibu membagi murid ke dalam 3 kelompok sesuai dengan profil belajar mereka. Jadi ada yang kinestetik, Ibu minta mereka untuk wawancara langsung dengan warga sekolah yang asli sekitar di sini ya, sekitar tubuh tambahan. Kemudian yang kedua, untuk yang audio Ibu memberikan mereka untuk menyimak video. Kemudian untuk yang visual Ibu meminta mereka untuk membaca artikel. Nah, setelah itu Ibu mengajak mereka untuk menyusun rancangan pedoman wawancara serta melalui studi literatur juga. Nah, kemudian Ibu juga membebaskan mereka untuk membuat laporan hasil wawancara sesuai dengan minat mereka, baik melalui TikTok, video, artikel, dan Ibu juga membebaskan kalau mereka memang mau menulis tangan. Ya, nah, dari apa yang saya Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu mau nanti saya mengamati di bagian mana yang lebih banyak Bu? Baik, untuk pertemuan itu, pertemuan yang akan Ibu observasi itu fokus pada kegiatan awal Bu, kemudian kegiatan di saat siswa berdiskusi di kelompok, karena di sana saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Berarti saat bagian awal bisa dibilang kegiatan pemantik gitu ya, pembuka untuk memantik aktivitas anak-anak, dan juga saat berdiskusi. Baik Ibu, mungkin itu saja Ibu. Nah, ini terkait area pengembangan yang sudah kita sepakati tadi. Berarti Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, nanti untuk observasi ini aspek dan strategi pengembangannya, betul Ibu ya? Baik, mungkin itu saja Ibu, Bu Ayu, untuk hari ini terkait perencanaan kita untuk kegiatan supervisi di kelas Bu Ayu nanti. Sampai ketemu Selasa depan Bu ya, di kelas 10.3, benar Bu ya? Benar Bu, 10.3 jam 8.30. Jam 8.30, baik Ibu. Oke, selamat pagi. Baik, kalau sudah
tuang air. Setelah tuang air baru dikasih bunga lagi. Maka tintennya jadi harum dan rasanya enak. Ada yang pernah buat begitu? Nah, ini dipakai mas ketika membakar apa namanya bunga yang harum, membakar yang kayu cendana. Yang ini kelaminnya yang dicari. Alat kelamin. Jadi hewan ini diburu, dicari alat kelaminnya, kemudian itu dibakar dan itu mengeluarkan bau yang harum. Itulah yang digunakan untuk membuat hewan. Dan hewan ini diburu. Mungkin tidak hanya di daerah Bengkulu, tetapi di bagian lain, di bagian Indonesia yang lain juga mencari binatang ini untuk diambil kelaminnya, karena kelaminnya itu berbau. Ya. Nah, inilah sekarang populasinya tanpa kita sadari jumlahnya. Ada lagi satu kesimpulan. Ada yang dari TJ juga nggak di sini? Ada yang dari TJ juga. Pernah nggak dulu mendengar bahwa TJ Pula itu memproduksi jeruk paling tinggi? Buleleng itu dulu tahun 60-an ya, 60-70, misalnya belum lahir itu, belum lahir. Katanya produksi jeruk yang tertinggi di Bali sebelum daerah Kintamani. Kalau sekarang kan daerah Kintamani ya. Nah, dulu TJ Pula yang terkenal dengan jeruk dan itu bisa memproduksi untuk seluruh wilayah Bali. Nah, akan tetapi populasinya sekarang menurun. Kan mungkin nggak ada ya, sudah nggak ada lagi dan sudah tidak bisa ditanam lagi karena terserang CPPD, citrus plant deficiency, virus CPPD. Itu yang kena virus termasuk ke sisa-sisa, mungkin kan akarnya kena virus. Nah, sisa-sisa itu masih ada di dalam tanah sehingga orang-orang kalau mau nanam jeruk itu juga jadinya akan kesulitan di sana di daerah TJ Pula. Sampai saat ini populasi jeruknya sangat minim. Nah, itu dua contoh yang diberikan bahwa tanpa kita sadari beberapa organisme atau makhluk hidup di sekitar kita sudah mulai meninggal. Nah, coba pikirkan, kira-kira adakah yang berbeda yang pernah kalian mungkin waktu kecil diingat-ingat dari ada yang lingkungannya banyak tapi sekarang muncul. Atau yang kalian tidak menyadarinya. Tidak, ternyata tidak menyadari. Baik, tidak apa-apa kalau kalian tidak menyadarinya. Sekarang kita akan melakukan identifikasi di sekitar kalian. Kira-kira ada nggak makhluk hidup yang jumlahnya menurun? Kalau dia menurun, kira-kira dampaknya apa? Dampak bagi masyarakatnya, bagi lingkungan di sekitarnya, kira-kira dampaknya apa? Baik nak ya. Nah, sekarang kita sudah melakukan tes diagnostik tadi ya, diagnostik gaya belajar. Siapa yang gaya belajar diagnostik dulu? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena ada 17 orang, ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. 2 kelompok, silakan kalian membagi diri. Mau ngomong sama siapa? Atau mungkin yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 1. Yang visual berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang auditori hanya 3 orang. Baik, masing-masing itu memiliki RKPD yang berbeda. Yang kinestetik berbeda, yang auditori yang berbeda, kemudian yang visual juga berbeda. Silahkan coba didiskusikan. Kalau yang visual coba dibuka. Nah, yang visual kalian diminta membaca di link ini. Kalau biar mudah kalian mengikuti link itu, boleh dibuka di WhatsApp aja. Yang auditori
Ayo dibaca dulu, baca. Kalian baca dulu ini. Kalian baca dulu ini. Buka dulu. Kalian kan bisa ya. Ada buku-buku yang bisa Mak? Bisa. Nah, kebuka ya. Kebuka ya, nah silahkan baca dulu. Masih buka. Kalau misalnya gini, boleh misalnya baca satu ini satu handphone berdua. Nanti kalau udah baca ini baru masuk ke sini ya, bagian dari observasi apa yang dulu ya, diskusi nanti. Nah ya, baca dulu 2 artikel. Nah ini aku juga ya, bantu teman-temannya ya, bisa kalau nggak salah ya. Kita nyerah. Buka dulu dirinya. Ini kan lama, kamu nanti buka dulu KPD-nya. Jadi yang saya lihat apa? Visual. Kamu ada ini kan auditori ya, belum cari institusi. Nah, nanti aja. Nanti kan ini kan ini tugasnya kalian baca dulu. Ini mulai ini contoh ya. Nah, kemudian baru kalian ini lakukan ini. Gimana caranya? Kalian pilih dulu spesies apa kira-kira yang di sekitar kalian yang mampu. Itu yang dikurang. Rasa berubah. Tidak harus lama kalian ini banyak terus tiba-tiba duduknya cukup. Di rumah kalian bisa capung. Nah, boleh misalkan kalian pilih capung. Nanti kira-kira dia wilayah di mana ya? Terserah kalian, misalnya mau di desa di tambahan desa ini.
Saya nak kebayang ya, baca dulu, kemudian kalian diskusiin di kelompok kira-kira apa nih spesifikasinya jumlah nah dari itu kalian tentukan di apa jadi kalian ini contoh ya, ini contoh yang banyak yang itu jalan cari yang ada di sekitar jangan cari yang jauh-jauh yang kamu gak pernah lihat spesiesnya paling baik bukan kendala sih bukan spesiesnya umum kan yang memang ada di sekitar kalian nggak harus binatang boleh tumbuhan ya. Dulu mungkin tanaman lokal di sini banyak atau misalnya asam sekarang jadi berkurang nah itu boleh yang ada di sekitar kalian aja baru kalian buat di sini kira-kira dampaknya apa sih kalau dia menurun penyebabnya apa dia menurun itu bisa kegiatan dan lain-lain itu isinya apa boleh dilanjutkan. Ini dia jangan tahu dari jangan ni. Ini sembilan. Tanggo. Asik. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Riana. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat Bu Riana. Ibu bagaimana? Baik Bu, saya sehat juga. Begini Bu Ayu, saya meminta Bu Ayu ke sini ini terkait hasil observasi saya waktu ini di kelas Ibu waktu hari Selasa Ibu. Nah dari percakapan ini kira-kira apa yang Bu Ayu harapkan hasil dari percakapan hari ini? Tentunya perbaikan proses pembelajaran yang telah Ibu observasi, dan kedua saya ingin melihat ingin mengembangkan kompetensi apa selanjutnya dalam proses pembelajaran saya. Berarti Bu Ayu menginginkan nanti habis setelah percakapan ini Bu Ayu mendapatkan perbaikan untuk pembelajaran Bu Ayu dan juga menemukan pengembangan diri berikutnya. Baik Bu Ayu, sebelum lanjut silakan Bu Ayu ceritakan terlebih dahulu apa yang sudah berjalan baik dalam proses pembelajaran yang Bu Ayu lakukan, apa yang mungkin menurut Bu Ayu masih perlu perbaikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Riana. Jadi waktu kegiatan pembelajaran Selasa kemarin, apa yang menjadi area fokus observasi yang telah kita sepakati itu, saya sudah berusaha sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Hanya memang
Riana lihat sendiri ada dua hal yang di luar dugaan saya. Yang pertama, ternyata setelah dilakukan tes diagnostik, profil belajar siswa yang saya duga lebih banyak ke auditori atau visual, ternyata lebih banyak ke kinestetik. Sehingga pada saat itu memang saya kurang mempersiapkan EKPD gitu ya Bu Riana. Terus yang kedua, sebenarnya belum ada istilahnya gimana? Saya belum bisa mengelola semua kelompok karena kemarin kan ada kinestetik itu 3 kelompok, kemudian yang auditori ada 2, visual ada 2. Jadi kejar-kejaran ya Bu Riana, dapat lihat sendiri kejar-kejaran. Jadi saya harus ke berbagai kelompok untuk mengobservasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mungkin ada scaffoldingnya supaya peserta didik tahu apa yang harus dia lakukan di LKPD tersebut. Begitu Bu Riana dari hasil observasi saya. Baik Bu Ayu, terima kasih. Itu refleksi dari Ibu ya atas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya di kelas Ibu Ayu. Nah, betul sekali apa yang Bu Ayu sampaikan. Jadi saya melihat hasil observasi, dari observasi yang saya lakukan, Bu Ayu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot pada anak-anak, baik secara klasikal maupun secara berkelompok. Dan benar sekali seperti apa yang Bu Ayu sampaikan, di dalam prosesnya ternyata Bu Ayu bisa dibilang keteteran gitu Bu ya, karena harus kesana kemari untuk memfasilitasi masing-masing kelompok. Apalagi untuk murid yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi itu mereka melakukan wawancara di luar kelas. Yang saya lihat itu kurang pengawasan dari Bu Ayu seperti itu. Itu hasil observasi saya terhadap kelas Bu Ayu. Sekarang kira-kira bagaimana Bu Ayu akan melakukan rencana perbaikan terhadap permasalahan atau hal yang kurang baik menurut Bu Ayu tadi. Baik Bu, mungkin seperti ini sih Bu, saya rencanakan perbaikannya. Yang pertama masalah ketidakterdugaan profil belajar siswanya, mungkin nanti saya akan menyiapkan EKPD yang jumlahnya lebih banyak. Dan memang kemarin itu sudah saya upayakan mengatasinya dengan mengirimkan EKPD secara online lewat WhatsApp anak-anak. Tapi memang akan lebih nyaman kalau anak-anak itu melihat secara langsung. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang penting itu akan saya buatkan secara detail di LKPD-nya Bu. Saya buatkan di LKPD. Kemudian yang mungkin bisa juga begini Bu, saya akan minta bantuan karena tidak mungkin saya bisa mengelola kelas dengan jumlah kelompok yang lumayan banyak, kemudian aktivitasnya yang sangat beraneka ragam, terutama yang diperhatikan itu yang keluar kelas ya, yang luar kelas yang melakukan wawancara. Nah itu sepertinya saya memerlukan bantuan juga dari teman MDMP mungkin Bu. Kemudian bisa juga mungkin nanti saya minta bantuan juga ke laboran juga karena kebetulan juga dia basicnya biologi. Nah kalaupun sebelumnya ada mahasiswa PPL mungkin juga bisa kerjasama dengan mahasiswa PPL untuk membantu saya di kelas. Jadi saya pikir itu rencana perbaikan. Baik Bu Ayu, jadi Bu Ayu rencana perbaikannya itu sudah luar biasa sekali Bu ya. Jadi karena kemarin Bu Ayu kurang gitu nih LKPD-nya untuk yang kinestetik gitu. Tapi Bu Ayu sudah langsung atasi waktu itu, saya melihat juga Bu Ayu mengirimkan lewat WhatsApp. Cuma mungkin anak-anak kesulitan ya karena layar HP kan kecil, dan nih anak-anak kelas juga belum bawa laptop gitu. Mungkin Bu Ayu nanti menyediakan LKPD yang lebih. Kemudian pertanyaan penting itu atau pertanyaan berbobotnya itu bisa dituliskan langsung di LKPD sehingga bisa membantu Bu Ayu untuk membatasi ruang gerak lah, tidak sana kemari gitu, sehingga bisa memfasilitasi semua kelompok dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah meminta bantuan rekan sejawat atau laboran biologi, dan juga apabila ada gitu dan tersedia mungkin memberdayakan mahasiswa PPL gitu.
Kira-kira kapan nih Bu Ayu mau melakukan perbaikan ini, Bu? Rencananya perbaikannya tentu di masih materi yang sama tapi kelasnya berbeda, Bu. Nah, kelasnya saya kan biasa setiap Selasa ya, Bu ya. Setiap Selasa ada kegiatan pembelajaran. Nah, nanti di Selasa di kelas 10 kemarin di 10.3, nanti saya akan coba di kelas 10.1 perbaikan. Baik, berarti Bu rencananya di kelas berbeda Ibu ya, untuk menerapkan rencana tindak lanjut Ibu ini. Baik Bu Ayu, apakah Ibu memerlukan saran mungkin dari saya terkait perbaikan? Mungkin ada yang tidak terlihat, ya artinya yang masih ada yang kurang yang tidak terlihat dari saya, boleh Bu disampaikan. Baik Bu Ayu, jika dari saya ini secara umum Bu ya sudah sangat bagus sekali Bu. Tapi jika Bu Ayu berkenan gitu dan bisa diterapkan mungkin di pembelajaran berikutnya, ketika anak-anak dibentuk kelompok gitu, alangkah baiknya saat pengerjaan proyek atau penugasan itu dibuat dengan heterogen Bu. Jadi tidak berdasarkan gaya belajar lagi. Kalau mungkin pencarian informasi bolehlah sesuai gaya belajarnya, mungkin penyerapan materi atau minatnya anak bisa difasilitasi di sana. Namun ketika pembuatan proyeknya, saran saya alangkah baiknya jika dibuat dengan heterogen Ibu. Jenis kelamin mungkin, kemudian minat juga seperti itu. Karena kalau berdasarkan gaya belajar kan ada kemungkinan mereka sama jenis jadinya satu kelompok karena misalnya gaya belajarnya kebetulan sama. Mungkin itu Ibu dari saya. Baik, terima kasih, nanti akan saya coba untuk menerapkan di kelas dulu. Baik Bu Ayu. Nah, selanjutnya terkait rencana pengembangan kedepannya bagaimana Bu Ayu? Apakah ada yang ingin dikembangkan berikutnya? Ada dua hal sih yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Karena saya lihat anak kelas 10 ini kan beraneka ragam ya Bu ya, dari sisi kebutuhan belajarnya. Ada yang mungkin ada anak yang cepat, kemudian ada yang agak lambat. Nah, itu ingin saya coba mengembangkan Bu. Terus yang kedua, saya ingin mengembangkan bagaimana mengembangkan sebuah penilaian yang berkelanjutan. Nah, yang saya harapkan sih kalau bisa, misalnya siswa bisa memutuskan sendiri di topik ini apa sih yang mau dia kembangkan, apa yang mau dia capai, apa yang dia mau hasilkan, sehingga mengetahui juga gimana sih rubrik penilaiannya dia, ikut mengembangkan itu sampai akhirnya ikut juga berpartisipasi dalam penilaian. Baik Bu Ayu, berarti ada dua hal yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya, yakni melaksanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar nih Ibu, dan juga penilaian yang berkelanjutan. Kira-kira tujuannya apa nih Bu dari kedua kegiatan ini? Kalau yang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar, tentu saya harapkan hasil belajar anak itu mencapai target ya Bu ya. Kriteria ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran untuk anak kelas 10. Itu sebenarnya harapan saya. Kemudian kalau di evaluasi asesmennya, jadi nanti saya berharap sih anak didik itu bisa merasa senang ya dengan apa yang dia lakukan, berkaitan dengan asesmennya, disesuaikan dengan memang kebutuhan dia. Mereka jadi senang loh, lihat saya sukanya di sini, sehingga asesmennya itu udah sesuai dengan harapannya dia. Berarti murid senang dengan penilaian gitu ya. Penilaian ini kan mereka ada penilaian gitu kayak takut gitu. Jadi saya dites dan sebagainya gitu. Ya, jadi selain murid senang mungkin bisa lebih mandiri Ibu ya dalam menentukan minatnya dia di mana. Kira-kira Ibu memberikan dukungan dari siapa aja kira-kira? Dukungannya yang pertama mungkin dari teman sejawat ya Bu ya, karena saya perlu diskusi dengan teman ya, termasuk Bu Diana juga sebagai guru penggerak, kemudian beberapa teman juga yang memang sudah memahami topik pembelajaran diferensiasi dan asesmen. Yang kedua, saya juga butuh dukungan dari Wakasek Kurikulum ya Bu ya.
penyediaan sarana prasarana juga kan atas dukungan dari Wakasek Kurikulum. Kalau beliau mengizinkan berarti bisa berkoordinasi dengan Wakasek Humas. Itu aja sih rasanya. Mungkin apakah perlu dukungan? Oh ya benar, di asesmen benar. Di asesmen itu saya perlu dukungan murid tentunya Bu, karena dia yang akan terlibat dalam proses pengembangan instrumen dan proses penilaian di asesmen. Ya. Berarti Bu Ayu memerlukan dukungan dari teman sejawat, Wakasek Kurikulum, dan juga tentunya murid ibunya sebagai objek dari pengembangan penilaian subjek jadinya Bu ya, karena mereka yang milih murid sebagai subjek dalam melakukan penilaian berkelanjutan. Nah, kapan kira-kira Ibu Ayu akan melaksanakan? Kayaknya mulai dilakukan di semester 2 Bu, karena kan kita sudah mau menuju PAS, udah menjelang PAS, sehingga saya akan mulai mengembangkan pengembangan diri itu di semester 2 sesuai dengan jadwal gitu ya. Baik Bu Ayu, berarti Bu Ayu nanti akan memulai pengembangan diri ini, pengembangan aktivitas pengembangan ini di semester 2 Ibu ya, karena benar sekali Bu Ayu, jadi kita saat ini sudah di penghujung semester, sudah akan pas nih, jadi topik sepertinya sudah selesai disampaikan Ibu nih. Baik Bu Ayu, mungkin itu saja percakapan kita hari ini. Bagaimana Bu Ayu, apakah tujuan yang Bu Ayu harapkan sudah tercapai dari percakapan dengan saya saat ini? Ya, saya rasa sudah Bu, saya sudah bisa menemukan bagaimana cara mengatasi kekurangan saya kemarin pada saat proses pembelajaran kemarin. Yang kedua, saya sudah punya gambaran apa pengembangan diri yang akan saya lakukan selanjutnya. Baik Bu Ayu, sekali lagi terima kasih banyak Bu Ayu sudah mempercayai saya untuk menjadi observer dalam kelas biologi Bu Ayu. Kemudian selamat untuk menjalankan aktivitas pengembangan Bu Ayu. Saya tunggu cerita-cerita hebat dari Bu Ayu berikutnya. Terima kasih banyak Bu Ayu, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Riana, selamat siang.